Assalamualaikum untuk semua. Nah, kalian ini kedua omongan istri Habib Bahar Smith bertemu. Di sini kami membuat jalan cerita untuk menguak kebenaran antara Habib Bafadlun dan Helwa istri muda yang ditelantarkan dan tidak dinafkahi menurut pengakuan mereka. Langsung saja kita dengar dari pengakuan kedua belah pihak. Kalau bikin statement itu jangan yang aneh-aneh gitu. Kan saya tahu hidup sama mereka. Kecuali saya gak tahu, baru terserah mereka mau ngomong apa aja. Karena ada saya di situ bukan karena mereka, tapi karena Habib. Punya jodoh dengan dia memang dari Allah kan. Tapi niat aku baik. Semoga dia bisa rubahin anak aku yang tadinya berpendek-pendek jadi lebih baik lagi. Oke. Ternyata kan yang selama ini yang jalani masalah perkawinan nggak ada. Dia nggak tetap di rumah, dia tempat lain, anak aku tempat lain, dan di situ yang membuat kami berdua terpuruk. Dia kalau di rumah itu kalau ada Habib aja pakai hijab. Kalau keluar dia gak pernah pakai hijab. Kalau keluarga pergi gak sama Habib dia gak pernah pakai hijab, jarang. Jadi keseharian itu mereka cuman main HP, tidur. Yang beres-beres di bawah itu saya, cuci piring segala macem. Nah waktu masak baru mamanya turun. Habis itu udah mateng baru dianterin ke atas. Helwa jalan turun. Kulkas itu selalu full dok dengan bahan-bahan masakan atau segala macamnya. Cuma karena mereka aja. Kan mereka bilang juga tuh kalau mereka itu udah biasa makan nasi sama teh. Terkadang nih isi kulkas dikeluarin dulu. Dia foto baru kirim ke Habib. Ini makanan udah habis gini. Padahal baru 3 hari yang lalu Habib kirim. Nah, dari kesaksian ibunya Helwa tentang ingin merubah anaknya menjadi lebih baik, ternyata ada kecocokan dengan kesaksian santri Bahar yang melihat langsung kehidupan Helwa yang hanya berjilbab kalau ada Habib. Nah, di sini kita kesampingkan dulu soal nasab. Tapi yang kita bahas kebenaran di balik prahara rumah tangga Habib Bahar yang sudah menjadi rahasia umum di Indah dan viral di Indonesia. Kabel. Selang. Pak Habib. Assalamualaikum ya Habibi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya Innallah. Akhirnya omongan kedua Habib Bahar bertemu di sesi ini. Mana yang benar dan mana yang dusta akan terbongkar semua di sini. Jadi mohon dukungannya ya kepada kami agar membagikan biar semua mendapat jawaban dari prahara viralnya rumah tangga Habib Bahar, Habib yang digelari Habib Mokondo. Dan jika kalian suka dengan karya kami dan ingin memberikan supportnya melalui infak dan sedekah, kalian bisa scan saja kode QR yang ada di layar kalian. Dan jangan lupa cantumkan nama kalian agar kami bisa menampilkan amal pahala kalian. Pikir dia kan bilang mau cari jodoh buat aku nungguin tuh orang yang dia bilang nanti mau datang, nanti mau temuin kamu, orangnya baik gini-gini, ternyata dianya sendiri yang ngelamar aku. Dianya sendiri? Iya, dianya sendiri. Di situ pun aku tolak ber3 kali, tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah, aku masih belum terlalu dewasa, aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh iya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Digituin, ternyatanya semuanya bohong. Gitu. Oke, apanya yang bohong maksudnya? Nah, dia bilang kalau, kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Oke. Waktu dia ngajak kamu nikah pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama.
Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia, nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu selanjutnya? Selanjutnya tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku Suka. langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. mau. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga senang banget, suka. Mau dia nikah sama Habib Bahar tanpa sepeser pun dia kasih ke kita. Oh, Bunda suka malah. Iya, Suka. tiba-tiba kok gitu. Tiba-tiba langsung suka sama dia. Langsung Tiba-tiba mau. kamu terima, Iya, terima. kamu terima lamarannya Iya. di Surabaya itu ya berarti ya? Iya, Iya. Dan Bunda senang. iya, aku juga senang. Oke. Maaf ya, dia kan bilang dia seperti terhipnotis ya. Pada saat tiba-tiba dia bisa nerima lah. Sebelum itu kan udah dinasehatin dok sama pihak keluarga juga. Maksudnya biar bagaimanapun Habib sama Fadlun ini mau berantem kayak gimana pasti bakal balik gitu kata keluarga. Oke. Jadi lebih baik jangan. Oh, sudah pernah ada nasihat sebelumnya seperti itu? Tapi dia bilang enggak, Habib ini enggak bakal balik kok begini. Jadi dia memang dari dianya juga mau dok. Bahkan pas nikah 1 hari sebelum pernikahan dia belanja sendiri pakaian pengantinnya dia 1 hari itu. Berarti kan di sini tidak ada paksaan. Habib sampai bilang jika kalau misalkan pihak keluarga tidak merestui atau tidak terima dengan nggak apa-apa, nggak jadi nikah juga nggak apa-apa. Tapi ibunya malah bilang sampai blokir keluarganya yang kontrak sama dia tuh, sampai diblokir biar nggak ganggu lah pernikahan anaknya ini gitu. Kami disclaimer dulu ya. Jika kalian menemukan istri pertama Bahar membela suaminya, hal itu memang sudah kewajiban istri untuk membela suami, baik suami itu salah ataupun benar. Oke. Mohon maaf ya, kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan itu. pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Ditanya buku nikah, dia bilang entar nanti dibikin. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana? Dia bilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Jadi nggak ada acara apa-apa, Nggak ada. Acaranya private. private. Iya. Iya. Dia ada jelaskan kenapa private? Dia bilang dia nggak mau orang-orang tahu. Tahu. Kalau dia injek semut, semua pada viral gitu. Dia ngomong kayak gitu. Terus mau nikah, dia bilang HP-HP-nya tuh dikumpulin pakai mampan, dikumpulin semua, nggak boleh Nggak ada ada yang mahar foto-foto. juga. Mahar pun nggak ada, Mas kawin. cuman mas kawin ini. Oh, nggak ada di Nggak foto sama ada, sekali? nggak ada foto sama sekali. Di video juga nggak Di ada? video Nggak boleh. pakai HP-nya dia sendiri. Kalau Kita- dari pihak kita nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu nggak ada satupun foto Nggak dan video boleh. pada Ada. waktu Nggak boleh. ijab kabul dan lain sebagainya? Jadi dia kirim ke kita foto pernikahan mereka berdua tuh cuman Helwa sendiri dia potong. Potong. Oh iya? Iya, waktu pas hari itu kan dia kirim. Tapi nikahnya ya cukup mewah ya kalau yang saya lihat dari semuanya. Jadi Habib kan berarti di sini menghormati dia dong. Menghargai dia, keluarganya, semua dibikin acara rame, disentul kan di villa di mana tuh disentul. Kalau perihal masalah handphone disita itu yang orang-orang lainnya aja, tamu yang lain yang tidak ada sangkut paut sama keluarga. Buktinya keluarga semua punya foto, pegang handphone semuanya. Jadi ya ada yang foto nggak, jadi nggak ada yang disita. Mungkin yang disita tuh orang-orang tamu-tamu lainnya gitu. Kenapa disita, Kak? Ya mungkin Habib belum mau menyebar itu kali ya. Buktinya kan fotonya udah mulai tersebar tuh, foto-foto pernikahannya yang lain Oke. gitu. Berarti nggak ada sebenarnya itu nggak seperti yang diceritakan Enggak, oleh... saya kontekan langsung sama yang hadir di pernikahan itu, nggak ada handphone disita, nggak ada. Ini? Ada. Itu kita dapat. Itu kita yang dapat sendiri. Oh, kalau waktu dikirimnya nggak Enggak. ada? Kita minta dikirim, dia nggak mau nggak kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia rahasiakan, dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Kalau aku ibu, nggak mungkin aku mau jodohkan anak aku dengan suami orang, nggak mungkin. Anak aku satu-satunya, perempuan satu-satunya yang bisa membuat bangga saya. Tapi kok tiba-tiba kok saya mau kasih nikah anak aku sama dia. Di situ yang aku nggak pikir. Ibu nggak tahu bahwa dia sudah berkeluarga? Aku nggak tahu, soalnya waktu itu dia ngomong sama Helwa, dia cuman ada istri tinggal 1, dia bilang ke aku. Tapi itu pun dia sudah cerai, sudah nikah, sudah selesai nikah, dia bilang dia sudah dia sudah kembali lagi dengan istrinya. Balikan nggak lama setelah menikah itu. Anak-anak kasihan. Dan saya mikirnya ya udah
masalah ini juga bukan masalah yang baru ya. Dulu kan juga sempat beliau nikah juga. Dan saya masih dampingin beliau, jadi sekarang ini bukan kayak masalah lagi sih gitu. Adakah di benak kamu mau menikah karena beliau seorang Habib dan beliau juga salah satu orang yang terkenal? Pikiran aku pikir nikah sama dia karena dia orangnya baik, dia seorang Habib, bisa merubah aku jadi pribadi yang lebih baik. Ternyata semuanya bohong. Banyak juga dok yang sampai datang ke saya nih minta dinikahin tuh banyak. Ya banyak, saya langsung yang terima. Mungkin posisinya mereka nggak tahu saya istrinya Habib gitu. Nunggu sampai berhari-hari tuh saya tanya. Sumpah beneran? Iya, minta dinikahin. Wah keren ya. Uminya Habib kejar pakai samurai. Kesel. Minta dinikahin Habib? Minta dinikahin. Minta duit nafkah pun dia ngasih nggak per bulan. Sesuka dia. Ngasihnya sesukanya dia aja gitu. Boleh saya tahu berapa? Yang pertama 1 juta. 1 juta itu pun jadi menurun jadi 300. Selama berapa lama? 400, 500. Selama berapa bulan ya? 3 kali ya? Selama 4 bulan ya? Enggak, maksudnya 1 bulan itu 3 kali dia ngasih gitu. 1 bulan, selama 1 bulan dia 3 kali dia 3 kali, kasih. ya. 1 juta, Iya. 300, 400. Kecuali yang Lebaran Idul Fitri itu dia ngasih 2 juta untuk beli baju. Pun kan selalu orang bilang ya jangan inilah per bulannya dong, katanya kan seperti itu. Oke. Nah di sini kan Habib ini kan bukan cuma via transfer dok, via cash juga dan lebih seringnya via cash. Gitu. Oke, tapi kan kalau cash juga kan kita nggak bisa ngomong juga kan karena nggak ada, kita bukti transfer dulu aja kita lihat ya. Hairiyah Itu ibunya. Al-Katiri ini ibunya. Ini pada tanggal 9 bulan 1 juta. Itu random sih dok. Dok lihat aja tanggalnya. Ini Helwa Putri ya, dana ya 500.000. Ini Helwa Putri 1 juta juga virtual account. Ini Hairiyah Al-Katiri ibunya. Bulan 12 5 juta. Oke, bulan 11 ibunya juga 2 juta. Bulan 11 17 itu. Tanggal 17 Tanggal 17. Ini tanggal yang sama ya? Oh iya gitu kayaknya double deh tadi fotokopinya. Tanggal yang sama. Sebentar ya. 5 juta. Dan ini BRI 1 juta tanggal 11. Lihat dulu yang lainnya juga boleh. Oke. Oh ini ada lagi. Oke, terima kasih. 2 juta. 500.000. 1 juta tanggal 7 bulan 1. Oke. Muhammad Sultan bin Fauzi. Itu adiknya. Adiknya? Adiknya yang yang kuliah itu yang di Manado ya? Yang di Manado. Oh. Dibiayain buat kuliah, biaya kuliah. Oke. Helwa 2 juta. Bulan 9. Bulan 3 1 juta. Bulan 6 1 juta. Bulan 6 juga 1 juta. Ini 200.000. Oke. Ini bulan 3 5 juta. Bulan 3 juga tanggal 18 bulan 3. Ini sama ya. Iya. 5 juta ya sama. Ya itu rumah sakit. Ini biaya rumah sakit. Ini tanggal 25 bulan 3 2 juta. 2 juta. Itu belum yang cash ya. Haji Oping 20 juta. Takbir. Ini loh transferannya. Hah? Lihat kalian, 12 juta loh setahun. Takbir. Haji Oping 20 juta. Pak Haji berapa? 500.000. Wow, kalau nonton film serinya ratusan juta ada gaji itu. Bersyukurlah ada orang yang kasih 20 juta dan 500.000 yang bukan siapa-siapa, tapi kasih istri sampai 12 juta dalam waktu setahun. Ini loh transferannya. Hah? Lihat kalian, 12 juta loh setahun. Itu sama saja menjatuhkan harga diri klan Rabitah Alawiyah namanya. Memang benar ini masalah hanya milik Habib Bahar. Tapi satu klan Ba'alwi ikut menanggung malunya. Siapapun pasti berkata, satu hari mendawir dapat 20 juta, tapi kasih istri 12 juta selama 1 tahun. Mungkin Habib Bahar kecewa karena Helwa orangnya tidak solehah kali ya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke, itu cukup untuk... Itu juga nggak cukup, cuma aku juga kan punya usaha kecil-kecil di kampung. Jadi nambah-nambah gitu. Selama dia nggak hubungin kamu sama sekali dalam 1 bulan 1 kali datang itu, kamu udah berusaha kontak dia atau komunikasi dengan beliau? Berusaha. Apa yang
dia kasih penjelasan dengan kamu? Dia cuma alasannya sakit, sibuk, nggak pegang HP, sibuk ngurusin umatnya. Itu aja. Dia kan bilang waktunya kurang gitu kan. Padahal sebenarnya di saya pun kurang. Karena kan saya paham nih, ini kan beliau ini kan pendakwah ya. Waktunya nggak mungkin ada terus sama istri. Kadang kan ceramah di luar kota kan bisa berhari-hari gitu. Dan sama di saya pun seperti itu gitu. Dan saya ngertiin, memang dari awal saya udah tahu ini pendakwah. Sampai mau ngomong pun aku juga lelah. Soalnya ngomong sama dia kayak percuma aja gitu. Dia cuma mempermainkan aku. Begitupun aku hamil, dia nggak pernah datang. Mau pergi USG nggak punya duit, kita jual cincin abah aku. Cincin yang dikasih sama abah aku jual buat USG anak aku. Mau pergi ke dokter. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau kita sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Selama nikah aku nggak pernah diajarin tentang agama atau apa gitu, nggak pernah cerita tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Dia datang cuma seenaknya dia doang. Oh gitu? Iya. Nggak ada bimbing kamu? Nggak ada sama sekali. Bimbing kami sholat? Dia datang bukan sendiri. Dia datang sama rombongannya, dengan kru-krunya, dengan anak-anak buahnya. Nggak terima juga, maksudnya walaupun saya menerima pernikahan ini, tapi tetap untuk ketemu tuh saya nggak mau. Saya tidak mau berurusan dengan mereka gitu. Oh, termasuk yang di Kalimantan? Yang Kalimantan alhamdulillah ada sih, ada komunikasi. Untuk yang Hewa ini tidak pernah berhubungan dan tidak mau berurusan. Tidak mau. Dari awal. Dari awal. cuman ngehura-hura aja sama teman-temannya gitu. Jadi aku nanya ke Helwa, kamu ngomong sama dia ngomong apa tentang masa depan atau apa? Nggak ada mama. Loh, kok ngomong apa aja? Kata dia gitu. Dia ngomongnya cuman mau bilang aku mau nikah lagi, aku Gitu mau cari aja. istri baru lagi. Oh, dia ngomong iya, gitu? dia kayak gimana ya, kayak mau mancing-mancing emosi aku lah gitu. Dia bilang aku mau nikah lagi, aku mau cari istri baru lagi. Kayaknya enak deh mau cari istri baru lagi. Dia ngomongnya gitu terus. Nggak pernah ada ngomong tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Terus respon kamu apa? Aku cuman diam. Sakit hati. Cuma pendam sendiri. Jadi dia datang nih rombongannya, ngobrol dulu dengan kamu atau melakukan berdua. hubungan suami istri dulu? Enggak, ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Iya. Setelah ngobrol, Baru naik ke atas. tim-timnya masih di bawah semua? Iya, masih di bawah semua. Tidur di karpet. Setelah selesai melakukan hubungan? Paginya Aku turun dia ke bawah. Abis itu langsung pulang dia. Oh, dia langsung pulang? Iya, langsung pulang. Nggak tidur, nggak nginep. Dia nggak baju dia satu aja pun nggak ada di rumah. Jadi sepertinya anak aku ini disia-siakan dia, cuma mempermainkan gitu. Kalau orang memang suami istri, biar bagaimanapun harus suami itu punya pakaian itu ada di rumah yang istri yang ini tinggal. Ya ada kata-kata mukondo juga yang disampaikan kan, dibilangnya Habib mukondo itu padahal sama sekali nggak benar. Habib tetap transfer uang dalam 1 bulan bisa 3 kali, walaupun memang nominalnya mungkin menurut mereka nggak banyak ya, tapi kan di situ ada tanggung jawab Habib sebagai seorang suami. Makanan juga kadang yang ada di rumah dibagiin ke sana. Perbuatan Habib Bahar ini benar-benar menuai hujatan yang luar biasa banyaknya, sampai disebut Habib Mokondo segala. Menikah saja harus diam-diam, dan itu yang halal. Perbuatan yang ketahuan, belum lagi perbuatan yang tidak ketahuan. Pastinya umat bertanya-tanya, bagaimana tentang hawa nafsu Panglima Habib Rizik ini, yang dimana profesinya lebih daripada alim ulama menurut klan cucu Nabi. Gitu. Tapi ini dia malah kayak permainkan anak aku aja gitu. Apa yang dia cerita yang kemarin itu nggak seperti ekspektasi saya. Nggak sama. Oke. Mohon maaf, di rumah itu Helwa sendirian atau Sama Oh, aku. Bunda juga berdua, tinggal berdua. Iya. Nggak pernah dibimbing agama gitu? Nggak ada. Sama sekali. Pernah. Sholat bareng? Pernah. Cuma sekali doang. Cuma sekali? Sampai sekarang. Diajarin ngaji, dia berikan ilmu-ilmu keagamaan? Nggak ada. Aku pikirnya mau nikah sama dia tuh dia bisa membimbing aku, apa ngajarin aku tentang agama, apa yang aku nggak tahu dia bisa ngajarin. Tapi ini nggak ada sama sekali. Aku juga heran. Kok aku nikah seperti ini, kayak di apa namanya, kayak jadi istri penyimpanan gitu loh. Istri penyimpanan. Datang cuman seenak maunya dia doang. Terus sampai nangis-nangis ke mama. Bilang kok aku nikahnya kok cuman seperti ini, kok nggak ada suami. Aku kayak berpikir aku kayak janda gitu loh. Begitupun anak aku, dia nggak pernah jengukin pun cuman aku pas lahiran aja doang. Dia ajanin sudah, dia langsung pulang. Sampai sekarang dia nggak nengokin anaknya. Oh ya? 2 Iya. kali aja dia datang.
biar bagaimanapun ya dia masih istrinya Habib gitu. Kok dia bisa mengatakan bahwa Habib nih mau kondo, menelantarkan dia, terus nggak pernah mengajarkan dia agama. Padahal Habib tuh sempat marah. Habib marah, ini mulai awal agak renggangnya juga dok Habib sama Helwa ini. Jadi posisinya dia lagi hamil, dia keluar ketemuan sama artis. Posisi nggak pakai kerudung gitu. Itu Habib ngerasa kesel, maksudnya udah dinasehatin berkali-kali mau keluar mau ketemuan sama siapapun terserah, yang penting pakai hijab gitu. Nah dari situ Habib mulai kayak berkurang, dinasehatin terus soalnya tapi nggak didengar gitu. Ini November kamu menikah, kapan kamu hamil? Aku hamil Desember ya? Desember. Oh langsung dapat ya? Iya. Langsung dapat. Kamu kabarin beliau? Iya. Itu lagi ngemekan sama aku. Iya, dia lagi ngambek. Ngambek kenapa? Nggak tahu, aku juga bingung sama dia. Dia kalau lagi ada masalah sama istrinya, dia lampiaskan ke aku. Itu. Jadi aku juga bingung sama orangnya yang kok kayak gini sih. Aku nggak salah apa-apa, dia ngelampiasnya ke aku gitu. Oke. Harus bisa ngerti gitu sebagai seorang istri. Ya ibarat kata orang suka bilang tuh problematik lah gitu. Jadi harus siap dengan semua tuduhan itu, mentalnya terus dikata-katain juga sama orang-orang kan. Padahal sebenarnya ya tidak seperti itu, orangnya baik, ya ceramah juga lelah gitu loh, capek harus keliling di beberapa tempat sampai pedalaman, ya kita harus siap. Kak Fadun viral nih, saya haramkan hati saya untuk wanita lain. Itu dulu, tapi memang Habib tuh yang nggak tahu ya, mungkin perasaannya ya tetap sama saya mungkin ya, biar bagaimana saya yang nemenin ya, kita bareng-bareng lah. Perjuangannya kan bareng-bareng dulu. Ya, itu juga ucapan dulu udah berapa tahun yang lalu. Tahun berapa itu, Kak? Itu waktu Habib masuk penjara 2019 kalau nggak salah. Setelah keluar dari penjara? Enggak, itu posisinya lagi persidangan. Oh, lagi di persidangan? Lagi di ruang rehat aja. Gitu. Dia berkata seperti itu? Iya. Habib suka bersyair dok, orangnya pujangga. Kamu naik sini dulu, aku mau ngomong. Di situ yang aku marah dia. Aku bilang, niat kamu dan tujuan kamu nikah sama anak aku itu apa? Dia bilang dia cinta, dan itu pun ada rekaman. Saya haramkan hati saya. Itu kata-kata yang keluar gitu aja sih. Tapi kenapa menikahi cewek lain? Kalau misalnya haramkan. Ya mungkin pandangannya Habib beda kali ya. Ya udah nikah halal juga ya. Padahal silakan deh. Aku sementara ngamuk dia dan sementara Heba juga nangis. Aku juga nangis. Ada rekaman? Ada rekaman. Semua apa yang kita lakukan dengan dia rekaman. Itu pun dia nggak tahu kita rekaman. Dan aku nangis, aku bilang, tujuan apa kau nikah sama anak saya? Dia bilang dia cinta. Kau cinta di hari bahagianya, kau hancurkan hidupnya, kau hancurkan dia. Anak saya satu-satunya nggak pernah seperti ini yang orang bikin. Cuma kau ini yang berbuat anak saya hancur. Kau tahu ini batinnya tergoncang, dia lagi mengandung. Untuk apa Kak kalau misalnya hatinya sudah untuk Kak Fadun? Kadang Habib itu masalah nikah juga ada yang minta dinikahin juga dok. Niatnya mau bantu. Ada juga orang kan bilang kenapa harus gadis kan? Padahal banyak juga. Maksudnya kita orang-orang di luar sana juga banyak yang iniin apa ya? Maksudnya di sini Habib ini niat nikah karena dia menceritakan kesedihannya dia sebelum itu. Katanya dia keluarganya ini tidak baik lah sama mereka semenjak abahnya meninggal atau apalah, menceritakan kesedihannya sampai saya di sini nih makannya nasi sama teh. Habib iba gitu, niatnya tuh sebenarnya di situ. Kasihan dia, Habib ngomong juga sama saya. Tapi nggak harus dinikahin juga Kak, yang datang duduk sini ngomong seperti itu banyak juga Kak. Kalau saya nikahin habis saya. Mungkin posisinya ya udah suka sama suka dok, mau gimana? Helwa kan foto kulkas sama tempat beras itu bilang sudah habis, makanan di sini sudah habis. Kulkas juga sudah nggak ada bahan makanan. Terus tunggu belum ada. Puasa nih loh dokter. Tunggu nggak ada. Kita gimana makan dok? Kita kan di kampung biasa makan nasi siram teh. Jadi kita sudah biasa hidup susah. Aku bilang ya lo makan aja nasi siram teh. Ya mama nggak apa-apa. Makan nasi siram teh. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habib kok jadi ini. Kita berdua nggak ada yang bantu kita, nggak ada satupun yang mau lihat kita. Kita nggak tahu mau ke siapa. Untung kita masih punya Umi yang bisa lihat kita. Sampai makan aja nasi siram teh manis. Iya, aku video kirim ke dia. Dia bilang di sini juga aku nggak makan 3 hari.
Dia balas itu. Terus saya mau jelasin juga perihal makan nasi pakai teh itu ya, Dok. Itu tanggal 14-nya kan Habib transfer. Tanggal 17 dia kirim foto makan nasi pakai teh karena nggak ada lauk katanya. Ya logikanya baru ditransfer kok tiba-tiba nggak ada makanan gitu. Kalau mereka itu udah biasa makan nasi sama teh. Malas aja mereka masak sebenarnya. Saya sih yang kesel di sini ya, Dok ya. Saya maksudnya sampai saya pengen laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa anak saya yang urus. Saya bilang kalau perihal anak saya biasa urus anak, nggak perlu dipusingin. Kalau itu yang penting ini orang harus dikasih pelajaran gitu loh. Dia udah merugikan loh nama baik Habib sama sekali. Ini orang sampai menghujat satu Indonesia nih, menghujat Habib padahal nggak tahu apa-apa, nggak tahu ceritanya seperti apa gitu. Oke. Berarti dari yang kesel Kak Fadrunnya, kalau dari Habib yang sendiri Habib lebih ke nenangin saya sih. Tapi langkah selanjutnya dari Habib bagaimana? Apa ingin memperbaikin, datang mencari Helwa, merangkul beliau, atau ingin menceraikan? Pastinya diceraikan. Dia kasih hancur hidup anak saya. Apa yang langkah yang kamu mau ambil Helwa sekarang? Aku cuma mau minta keadilan. Dan, Keadilan seperti apa yang kamu inginkan? dia harus bertanggung jawab sama anak saya. Kasih nafkah yang penuh. Dan buat aku udah nggak mau balikan lagi sama dia. Aku udah mau minta cerai sama dia. Udah nggak mau berhubungan lagi sama dia. Kamu sudah gugat? Belum. Aku pernah minta cerai sama dia. Dia bilang dia nggak mau ceraiin istri-istrinya gitu. Kan dia bilang mau diceraikan juga kan. Nanti Habib bakal ceraiin. Oh, Habib juga ingin menceraikan untuk Helwanya sendiri. Iya, Dok. Kalian pengen apa ini? Hanya diviralkan? Hanya ingin kasih tahu publik? Atau pengen dilaporkan? Dua-duanya. Aku mau diviralin biar mau dilaporkan aja bahwa ini atas penipuan. Tapi kalau dari Habib sendiri, apa yang dirasakan? Apakah terganggu atau enggak dengan pemberitaan? Terganggu pasti. Hujatan luar biasa ini, sosial media ini parah sih hujatannya. Artinya mereka berdua saling melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dengan kejadian ini, reputasi Habib Bahar hancur di mata umat. Soal nasab sudah diragukan. Soal akhlak malah berantakan. Soal agama tinggal kalian saja. Apa yang mau kalian komentarkan? Sungguh aku malu kepada nasabku, baru aku tahu nasab aku palsu. Kala semua tahu alangkah malunya aku. Dilakukan menipu, menutup malu. Namun semua orang banyak yang tahu. Aku tak mau membuang nasabku, namun bila ku pegang tiada datanya. Semua sudah menyebar di dunia maya. Tak mau, aku tak mau semua orang tahu nasab yang palsu. Oh sungguh malu kepada orang. Aku berdosa kepada Tuhan. Takkan ku ulangi. Mencoba sembunyi di balik senyuman, tapi hati ini tetap penuh beban. Bagaimana bisa ku hadapi dunia dengan nasab yang tak pernah nyata? Aduhai kawanku, aduhai balawi, jadikan dirimu umat Nabi suci. Jangan kau hirau pandaga mulyai. Jangan kau hirau indahmu kau kasih. Tes DNA haram. Kalau nggak haram, terus apa manfaatnya juga tes DNA? Nggak ada manfaatnya.
Mencoba sembunyi di balik senyuman, tapi hati ini tetap penuh beban. Bagaimana bisa ku hadapi dunia dengan nasab yang tak pernah nyata. Aduhai kawanku, aduhai balawi, jadikan dirimu umat Nabi suci. Jangan kau hiraukan dadamu yakin, jangan kau hirau indahmu kau kasih. Masalahnya begini, dulu di Hadramut kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya gelarnya Sayyid Sarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Tuh, catat kaum muslimin ya. Dahulu di Hadramaut katanya, orang yang dipanggil Habaib, yang dipanggil Habib itu adalah orang-orang soleh. Meskipun keturunan Nabi, betul keturunan Nabi, kalau nggak soleh, jangan dipanggil Habib. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Mencoba sembunyi di balik senyuman, tapi hati ini tetap penuh beban. Bagaimana bisa ku hadapi dunia dengan nasab yang tak pernah nyata. Aduhai kawanku, aduhai balawi, jadikan dirimu umat Nabi suci. Jangan kau hiraukan dadamu yakin, jangan kau hirau indahmu kau kasih.